Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pencinta channel Baitul Mal Hidayatullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita berpacu dan berlomba untuk menggapai puncak perjalanan kita pada bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pandangan pendapat yang mengatakan dan menyampaikan tentang takwa itu, dan hampir kita akan mengatakan bahwa takwa itu engkau merasa malu atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sementara sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa takwa itu adalah engkau merasa malu berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pendapat lain mengatakan bahwa takwa itu adalah perjalanan berliku, perjalanan penuh duri, perjalanan yang penuh ombak, perjalanan yang penuh tantangan. Bahkan ketika Umar bin Khattab berdialog dengan Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Ubay, tahukah kamu apa itu takwa?" Maka Ubay langsung menjawab, "Tentu sahabat lebih tahu daripada saya." Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Apa pernah kau naik ke sebuah bukit?" "Ya pernah." "Bagaimana bukit itu?" "Adalah ada bebatuan cadas, berliku, ada kemiringan, licin, bahkan kita bisa jatuh." Bagaimana sikap Ubay bin Ka'ab menghadapi realitas itu? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa tentu saya harus berhati-hati. Maka Umar bin Khattab mengatakan, itulah hakikat daripada takwa itu adalah berhati-hati. Bukankah bahwa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini dalam rangka apa? La'allakum tattaqun. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan diberikan kepastian-kepastian jaminan. Di antaranya yang sudah populer, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sebuah kehubungan besar kalau dia beriman, dia berpuasa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka hampa, kering daripada ide, kering daripada gagasan. Mereka mengatakan tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Maka kondisi sebenarnya di bangsa kita, di dunia ini, bahwa jalan keluar di dalam menghadapi corona itu pasti ada. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan jalan keluar siapa? Adalah Allah. Dan lebih pasti lagi bahwa mereka akan diberikan rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Kita lihat juga misalnya dalam
surat Al-Anfal begitu terang benderang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha ja'alakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan ke dalam dadamu furqan, pembeda. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Allah akan mengampuni dosamu. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala punya karunia yang sangat besar. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai takwa itu. Perlu tahapan-tahapan yang kita lewati untuk mendapatkan takwa itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan rebut takwa dengan 5 M. Yang pertama adalah muahhadah, senantiasa mengingat perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua yang lahir dan hidup di permukaan bumi ini sudah melakukan MOU dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusia 120 hari dalam rahim ibu kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu sebenarnya? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, iya, engkau adalah Tuhanku dan aku bersaksi. Persoalan yang paling menonjol kita sekarang, sehingga munculnya banyak persoalan karena kita tidak mengingat dan melaksanakan apa yang telah kita nyatakan, janji kita, sumpah kita depan Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Melalui apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi perjudian daripada janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bagaimana saat dan dewasa ini? Bukankah salat itu menyelesaikan persoalan hidup? Bukankah dengan salat itu mencegah perbuatan manusia dari fahsya dan munkar? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukankah salat yang kita lakukan itu dijamin kita akan meraih kemenangan? Tapi kenapa kita tidak salat? Kenapa kita tidak salat tepat lima waktu dan tepat waktu? Kenapa kita menyanyiakan salat ini? Sementara adalah energi yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, allati yaraka hina taqumu tuqallibuka fis sajidin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan ketika kita berdiri dan kita bersujud. Allah tahu. Allah tahu apa yang kita nyatakan, apa kita sembunyikan, Allah pasti tahu. Sehingga kalau memang sudah bermuara oleh Rabbil Alamin, sebagaimana kita sampaikan tadi, salat, ibadah, hidup, mati lillahi Rabbil Alamin. Maka yang kedua, harus senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada namanya muaqadah. Muaqadah kalau salah adalah memberikan sanksi pada diri kalau melakukan kesalahan. Bukankah Umar bin Khattab setiap hari Jumat buka catatan hariannya dari Jumat ke Jumat? Berapa kali dari Jumat ke Jumat berikutnya Umar bin Khattab melakukan kesalahan, maka dia pukul pundaknya dengan cemeti. Sehingga ketika beliau meninggal dan dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib, nampak sekali pukulan cemeti di pundak atau di punggung daripada Umar bin Khattab. Dan pernah beliau suatu waktu bekerja di kebun, kemudian beliau terlambat sholat berjamaah. Setelah sampai di rumah, dia mengatakan gara-gara kerja di kebun saya terlambat sholat berjamaah, maka 2/3 daripada hasil kebun saya ini saya serahkan kepada anak yatim. Begitu luar biasanya mereka di dalam memberikan sanksi kepada dirinya. Ini pembelajaran buat kita semua. Dan yang keempat adalah apa yang disebut dengan mujahadah. Memang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diperlukan kesungguhan yang luar biasa. Wallatina jahadu fina
lanahdiyannakum subulana. Kalau dia bersungguh-sungguh, insya Allah Allah pasti berikan jalan itu. Tergantung bagaimana. Kalau bulan Ramadan adalah mujahadah kita yang begitu luar biasa untuk kita mendapatkan yang namanya kemenangan melalui takwa, ya kita lakukan. Dan yang terakhir, apa yang disebut dengan muhasabah. Memang perlu dilakukan terus menerus perenungan, menimbang-nimbang, bermuhasabah diri di waktu malam hari, mengingat tentang kekurangan kesalahan-kesalahan kita. Dengan cara seperti itu, dengan 5M seperti itu, insya Allah kita akan memperoleh predikat la'allakum tattaqun. Kiranya bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.